Hello, hello, hello. Bisa kenalin diri kamu nggak? Namaku Lila, aku orang Hungaria dan aku tinggal di Szeged. Hai Lila, and kamu udah berapa lama belajar bahasa Indonesia? Hampir 9 tahun. Wow. Apa yang bikin kamu mulai belajar bahasa Indonesia? Saat aku di umur 13, aku lihat film dokumenter tentang satu wanita penyintas musibah kebakaran. Storynya sangat menginspirasi aku dan itu juga menginspirasi aku bagaimana berani dan kuat. Karena itu dia menjadi idolaku dan aku memulai belajar bahasa Indonesia sebagai honor untuk dia. Gimana awalnya kamu belajar bahasa Indonesia? Apakah kamu ikut kelas formal, pakai aplikasi, atau kamu belajar sendiri? Aku gak pernah punya guru untuk mengajari aku. Aku pernah punya mimpi tentang satu hari idolaku akan mengajari aku, tapi itu gak pernah menjadi realitas. Tapi aku punya banyak aplikasi yang membantu jalananku. Itu dengan bahasa Indonesia. Di aplikasi pertama aku gunakan adalah Glosbar Translator. Itu sebagai Google Translator, tapi itu lebih efektif karena itu bisa membantu aku mengerti kata-kata yang aku search di aplikasi itu. Dan aku juga pernah belajar dengan aplikasi yang ada lebah dan aplikasi yang ada burung hantu yang hijau. Terus, kamu pernah ke Indonesia nggak? Aku gak pernah ke Indonesia, tapi ini mimpiku untuk satu hari bisa ke sana sebagai pelajaran atau turis atau relawakan jiwa. Kamu punya teman atau kenalan orang Indonesia yang bantu kamu latihan bahasa Indonesia nggak? Aku punya banyak teman membantu aku dengan bahasa belajar dan aku punya 30 teman, including Maga. Siapa selalu membantu aku, tidak hanya dengan bahasa Indonesia, tapi juga dengan tahu lebih banyak tentang kultur Indonesia, gastronomi Indonesia, musik Indonesia. Dan aku sangat bahagia dan merasa sangat beruntung aku punya mereka. Terus kamu udah pernah coba makanan Indonesia belum? Terus kalau udah, makanan apa favoritmu? Aku coba banyak makanan. Aku sangat suka nasi goreng, bami goreng, es teler. Tapi favoritku adalah sate. Sate dengan sos kacang. Terus ada pulau, daerah, atau budaya Indonesia tertentu yang kamu suka nggak? Aku sangat tertarik dan sangat suka Maluku Utara dan Halmahera. Aku selalu wonder dan selalu merasa senang saat aku lihat tarinya Tidak-Tidak Cakalele. Dan aku sangat suka lanskapnya. Raja Ampat juga, itu juga sangat di hatiku. Dan Bali, Jawa juga tentu saja, dan Pulau Riau. Kamu tahu bahasa daerah di Indonesia selain bahasa Indonesia? Aku tahu sedikit bahasa Tobalo. Aku bisa mengintroduksi diriku. Ahi Romanggawa Lila Ngohi Togo Gereo Sagedoka. My name is Lila and I live in Szeged. Dan Tawohan Nua Tobalo Marahai. I will never forget beautiful Tobalo. Itu dari satu lagu. Wow. Coba nih, teman-teman warga negara Indonesia, terutama yang tinggal di luar negeri, bisa nggak kamu berbahasa daerah seperti Lila? Ayo, jangan mau kalah. Kamu pernah belajar musik tradisional Indonesia nggak? Kalau iya, lagu apa? Aku sangat suka belajar lagu daerah. Aku tahu Jadi jangan sang sengi, sang sejangar, sang sengi. That's a Balinese Janggar song. Dan aku juga tahu Soleram, soleram, soleram anak yang manis. Itu lagu untuk menjadi anak tidur. Dan aku juga tahu Posi, posi tobohoko, bukan posi, posi. Lagu Halmahera dari Tobelo. Dan aku juga tahu Ayo mama, mama jangan marah beta, dia cuma cium beta. Itu lagu Ambon. Dan aku juga tahu Borero tu soninga me fera, kie gulobo sabada masing sara, gata e fala tu sone bato,
Biar to soninga borero. Itu lagu yang sedih, lagu cinta yang sedih dari Halmahera. Yang mau full version, Lila menyanyikan lagu tradisional Indonesia, coba komen di bawah. Request langsung ke Lilanya. Oke, nanti kita bikinin. Apa sih bagian yang paling sulit waktu belajar bahasa Indonesia? Salah satu yang sulit untukku adalah bahasa gaul, karena aku selalu mengajari diriku untuk lebih tahu bahasa formal atau bahasa non tidak formal, karena dengan itu aku bisa berbicara tidak hanya dengan orang dari umurku, tapi dengan orang lebih muda dariku atau dengan orang siapa lebih tua daripadaku. Karena itu saat satu orang coba mengajari aku bahasa gaul, aku fail untuk bisa memori itu. Dan juga aku tidak terlalu tahu bahasa sastra Indonesia, tapi aku sangat tertarik untuk bisa tahu itu. Karena ada banyak lagu yang indah di Indonesia tentang cinta sedih. Dan aku selalu suka lirik mereka, tapi sayangnya aku tidak bisa bicara begitu. Ada nggak momen atau pencapaian tertentu yang bikin kamu bangga selama belajar? Ada momen begitu yang banyak. Aku banyak festival Indonesia di negaraku, karena kedutaan besar sana selalu mengorganisasi banyak festival untuk membantu orang di Indonesia dan Hungaria tahu satu sama lain. Dan satu kali aku ke festival begitu dan sudah game session, orang-orang harus answer pertanyaan tentang Indonesia, dan aku answer satu pertanyaan begitu, dan aku lakukan itu di bahasa Indonesia. Dan di Hungaria gak banyak orang tahu bahasa Indonesia. Dan kedutaan besar sudah duduk depanku, dan saat mereka mendengar aku berbicara di bahasa Indonesia, mereka lakukan itu dan senyum dan kongratulasi aku. Dan di festival lain, salah satu dari mereka siapa tahu aku sudah punya speech, dan saat dia lihat aku, dia katakan dia sangat bangga padaku untuk sangat tertarik dengan belajar kultur Indonesia. Dan momen itu sudah sangat spesial untukku. Itu membuat aku bangga untuk menjadi penggemar Indonesia. Wow, ya aku juga ikut bangga dan jujur kaget ada orang Hongaria yang bisa lancar berbahasa Indonesia. Itu sangat jarang loh pemirsa. Seberapa sering sih kamu pakai bahasa Indonesia dalam kehidupanmu sehari-hari? Aku banyak pakai bahasa Indonesia di hidupku. Aku bicara banyak dengan teman Indonesiaku di bahasa Indonesia, karena gak semua dari mereka bisa berbahasa Inggris. Dan aku punya guru Mega dan dengan dia aku selalu coba berbicara bahasa Indonesia yang banyak, dan dia selalu membantu aku juga untuk membuat aku lebih lancar. Ya, sama Lila juga bantu aku banyak untuk bisa berani belajar dan berbicara bahasa Hongaria, karena itu butuh keberanian untuk bisa berbicara. Kamu kelihatannya udah nyaman banget nih ngobrol pakai bahasa Indonesia. Atau kira-kira masih ada nggak yang pingin kamu tingkatin lagi? Ya, ada banyak yang aku harus improve. Aku tidak selalu mengerti pertanyaan. Tapi orang-orang siapa aku bertanya tentang hal-hal selalu membantu aku dan selalu patient denganku. Dan hal yang aku harus improve, salah satu adalah mempercepat bahasa Indonesiaku, karena itu sangat pelan dan aku juga mengerti hal-hal sangat pelan. Dan aku mau kembali ke bahasa belajar platforms dan belajar bahasa Indonesia sana, karena aku sudah stop itu 1 atau 2 tahun. Dan ya, aku masih tidak lancar. Jadi aku harus kembali dan improve bahasa Indonesia ku sana. Dan aku juga sangat suka lihat video tentang belajar bahasa Indonesia. Aku sangat suka learning with the Indonesian food. No mentioning the platform. No mentioning the platform. But it's okay, we will cut this one. Okay, we will cut this one. Apa yang kamu pelajari tentang budaya Indonesia lewat bahasanya? Ada nggak hal-hal unik yang kamu pelajari? Di Indonesia tidak hanya ada
satu bahasa, tapi satu bahasa yang aku belajar koneksi semua untuk negara satu, dan itu sangat luar biasa di hatiku. Dan itu salah satu hal yang aku mentahu dengan belajar bahasa Indonesia. Dan hal lain adalah seberapa itu berarti untuk orang Indonesia yang aku tahu banyak tentang kultur mereka dan bahasa mereka. Aku selalu senang untuk show mereka my skills dengan bernyanyi untuk mereka, dan mereka juga sangat dermawan dan membantu aku selalu. Aku suka ini. Terus kamu apa nih rencana kamu buat ningkatin bahasa Indonesia kamu? Ya, aku punya banyak rencana di Kedutaan Besar Indonesia. Mereka katakan aku punya oportunitas untuk ujian dari bahasa Indonesia buat A1 dan A2. Dan aku merencana untuk lakukan itu di tahun ini. Dan nanti saat ada B1 intermediate, aku akan lakukan itu juga. Rencana lainku untuk mungkin satu hari buat YouTube channelku, tapi aku masih perlu keberanian untuk itu. Aku rasa sih jangan ambil tes A1, A2 ya. Langsung aja C1 nih. Bahasa Indonesia C1 atau C2. Ada nggak hal spesifik yang ingin kamu capai dengan menggunakan skill bahasa Indonesia kamu ke depannya? Misalkan traveling, atau kerja di Indonesia, atau memperdalam koneksi budaya. Pertama, aku mau ke sana sebagai turis, dan mungkin nanti jika aku suka sana, aku mau belajar sana atau menjadi relawan jiwa di sana. Tapi aku belum tahu. Aku ada banyak rencana dengan Indonesia. Pertama, hanya mungkin channel YouTube. Apa saran yang mau kamu kasih buat orang yang baru banget nih belajar bahasa Indonesia? Jika itu bahasa pertamamu, salah satu tip dari aku adalah kamu perlu satu atau dua kata yang kamu sangat mau tahu di bahasa Indonesia atau di bahasa lain, dan kamu bisa translate itu, dan kamu bisa translate kalimat favoritmu juga. Itu juga bisa menginspirasi kamu, atau nanti jika kamu lebih baik di bahasa Indonesia atau bahasa lain, kamu bisa translate puisi favoritmu, dan juga belajar banyak lagu sebagai yang aku lakukan. Itu juga bisa bantu untukmu banyak. Atau membaca buku jika kamu suka membaca buku. Atau aku juga sangat suka melukis tentang Indonesia. Tapi ya mungkin itu gak improve bahasaku, tapi itu improve motivasiku. Dan itu sangat penting untuk belajar bahasa baru. Kamu ingat nggak kapan dan gimana pertama kali kita ketemu? Kita ketemu di satu Facebook group yang membantu orang Indonesia dan orang Hongaria koneksi, dan aku lihat sana mereka mencari belajar partner untuk bahasa Hongaria, dan aku juga partner untuk bahasa Indonesia, dan aku ngobrol pada dia, dan kita memulai kolaborasi, dan nanti dia mengintroduksi aku dengan Speak and Mingle. Dan itu bagaimana aku sini. Terus gimana nih kesan pertama kamu tentang aku waktu kita mulai sesi language exchange? Aku pikir mereka sangat dedikasi dan sangat baik hati dan patient denganku, dan dia selalu membantu aku tidak hanya dengan bahasa Indonesia dan tahu lebih banyak tentang kultur Indonesia, tapi dengan mental health things dan chit-chatting, dan itu sangat bagus untuk punya teman begini.